Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri dengan ucap syukur, alhamdulillahirobbilalamin. Masih dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, Ibu harap kalian tetap bisa menjaga kesehatan dengan cara memakai masker, jaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya masih secara daring. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mempresentasikan materi pembelajaran kita hari ini melalui PowerPoint. Kalian simak dan perhatikan baik-baik ya. Sebentar ya, Ibu akan bagikan layar kepada kalian. Iya. Nah, kita sudah masuk ke buku tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, alat gerak pada hewan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian dapat menyebutkan gerak hewan dan manusia secara benar. Kemudian dengan kegiatan membaca, kalian dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Tentu kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran sebelumnya kan? Tentu kalian juga sudah tahu ya bagaimana ciri makhluk hidup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat dari tempat awal ke tempat berikutnya atau perubahan posisi tubuh. Manusia dan hewan memiliki organ gerak yang berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Nah, alat gerak pada manusia dan hewan terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Coba kalian perhatikan. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak. Dan otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat membuat tulang bergerak. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sebenarnya. Ya, jadi tanpa otot, tulang akan diam saja. Kemudian dengan otot, kalian bisa bergerak, berlari, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui macam-macam alat gerak hewan, yaitu kaki, sayap, sirip, otot perut. Nah, alat-alat gerak tersebut bisa digunakan untuk melompat, terbang, berenang, dan sebagainya. Coba kalian perhatikan, apa yang kalian lihat? Benar, ini adalah hewan rusa yang sedang melompat. Hewan rusa bisa bergerak dengan melompat menggunakan otot dan tulang kakinya. Lalu kita perhatikan lagi, di sini ada hewan burung. Bagaimana cara bergerak burung? Benar, burung dapat bergerak terbang dengan kepakan otot sayapnya. Lalu bagaimana dengan ular? Apakah menurut kalian ular bergerak dengan kakinya? Ya, tentu tidak. Apakah bergerak dengan sayapnya? Tentu saja tidak.
Ular dapat bergerak dengan otot perutnya. Lalu bagaimana dengan ikan? Ikan dapat bergerak dengan siripnya. Nah, kita dapat mendapat kesimpulan bahwa tanpa organ gerak, kita atau semua makhluk hidup tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, kalian sudah bisa membedakan ya hewan yang bergerak menggunakan kaki, sayap, otot, perut, dan tangan. Ibu minta kalian menuliskan hewan mana yang bergerak menggunakan kaki, menggunakan sayap, menggunakan otot perut, atau menggunakan tangan. Nanti kalian tulis ya di buku tulis. Setelah itu, kita lanjutkan ke paragraf teks. Coba kalian perhatikan paragraf teks berikut. Di paragraf halaman 3. Sudah dapat? Iya, paragraf paling atas, betul. Kita akan mencoba menemukan ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Bagaimana? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Bagaimana cara mencari atau menemukan ide pokok? Caranya dengan bacalah dengan cermat keseluruhan isi paragraf bacaan. Lalu, temukan kalimat utama pada teks tersebut karena ide pokok bacaan adalah inti dari kalimat utama. Dan kalimat utama biasanya terdapat di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Oke, sampai dari ide pokok kalian sudah mengerti, sudah memahami? Nah, jika kalian sudah memahami, menemukan bagaimana cara menemukan ide pokok daripada suatu paragraf, sekarang bagaimana dengan kalimat pengembang? Nah, pada satu paragraf biasanya terdiri dari kalimat utama yang berisi ide pokok dan kalimat pengembang. Ya, kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Jadi, ketika kalian mencari kalimat pengembang, kalian harus menemukan dulu kalimat utamanya. Dari kalimat utama yang sudah berisi ide pokok, akan ada kalimat berikutnya, yaitu kalimat pengembang yang merupakan pengembangan dari kalimat utama tadi. Coba kalian kembali ke paragraf yang sebelumnya. Sudah ketemu? Ya, masih di halaman 3 di paragraf pertama. Oke, kita baca ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, dari penjelasan Ibu sebelumnya, bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menemukan ide pokoknya dan kalimat pengembang dari paragraf tersebut yang kita baca ini? Oke, Ibu. Nah, betul. Tentu sepertinya kalian sudah memahami ya. Ide pokok pada paragraf tersebut ada pada awal kalimat, yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah kalimat utama dan memiliki ide pokok pada kalimat tersebut. Kemudian, bagaimana kalimat pengembangnya? Kalian sudah menemukan? Ya, kalimat pengembangnya adalah gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Sudah? Oke. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, kalian sudah menemukan ide pokok kalimat utama dari paragraf pertama dan kalimat pengembang dari paragraf pertama.
Bagaimana sampai di sini? Apakah kalian sudah bisa memahami? Kalau kalian belum bisa memahami, nanti hubungi WhatsApp Ibu ya, atau komen di bawah ini. Lalu, jika kalian sudah selesai memahami dari paragraf pertama, nanti kalian buka kembali tetap di halaman 3, lanjutkan di paragraf kedua dan paragraf ketiga dan paragraf keempat. Kamu selesaikan tugas di halaman 4. Kalian cari ide pokok dan kalimat pengembangnya. Di sana ada tabel, nanti kalian kerjakan. Kemudian nanti lanjutkan di halaman 5. Kalian harus mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Jadi artinya dari ide pokok yang sudah disiapkan di buku, yaitu contoh yang pertama, organ gerak terdiri atas 2 macam. Nah, kalian harus mengembangkan kembali ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Begitu juga dengan ide pokok yang kedua dan ketiga. Ini kerjakan di buku tulis tema ya. Kalau kalian masih ada yang belum mengerti, tanyakan di WhatsApp. Jangan lupa ya. Oke, untuk saat itu sampai di sini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.